Selamat datang lagi di EduTalk. Kali ini Raras masih akan ngobrol-ngobrol sama siswa-siswi SMA di Jogja yang berprestasi. Dan kayaknya ini hat-trick deh, 3 kali episode udah ngobrol barengan sama cewek-cewek. Karena sekarang sudah ada Tita dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Halo. Silakan Tita, boleh kenalan, kamu kelas berapa, dari mana? Silakan. Nama aku Clarence Rani Artitania Jayanto. Aku biasa dipanggil Tita atau Rani. Aku dari SMA Negeri 1 Yogyakarta kelas 12. Oke, berarti baru banget naik kelas 3 nih ya, Tita ya. Oke, Tita, apa kabar hari ini? Ya, baik. Ini baru pulang sekolah atau gimana? Iya, enggak, sebenarnya ini motong jadwal jam pelajaran. Oh gitu, Iya. seneng apa nggak dibolos? Agak ya, karena kelas 3 kan tensinya cukup tinggi ya, jadi ya lumayan nih bisa break bentar gitu. Gimana nih sejauh ini kembali sekolah tatap muka, apakah seneng atau kayak enakan di rumah ternyata gitu? Senang, tapi juga nggak senang kayaknya. Kenapa tuh? Karena kalau di rumah kan lebih kayak santai ya belajarnya, Kak. Terus waktu yang udah masuk ini langsung 3:30, jadi kayak capek banget ya dari jam pagi sampai 3:30 sore, tapi tetap semangat. Oke, siap. Dan Tita ini adalah pemenang Olimpiade Matematika. Ini aku tidak menyebutkan spesifik Olimpiade Matematika yang mana karena banyak banget Olimpiade Matematika yang udah diikutin sama Tita gitu ya. Nah, kalau Tita sendiri kemarin kan berarti ikut Olimpiade ini waktu zaman-zaman pandemi ya kebanyakan ya? Iya. Tapi lombanya tetap offline atau gimana? Lombanya online. Oh, gimana terus sistemnya? Jadi itu kan awalnya kelas 11 waktu sebelum rapotan semester 1. Jadi itu aku nemu di Instagram gitu, nawarin lomba. Terus aku kayaknya seru nih kalau ikut Olimpiade gitu kan. Terus aku ikut, salah satunya yang pertama kali itu kedokteran dasar. Oke. Tentang apa sih kalau kedokteran dasar tuh? Aku nggak pernah ikut soalnya. Kalau kedokteran dasar itu biasanya bahas tentang tubuh manusia sih, Kak, kebanyakan. Anatomi gitu? Iya. Oke. Fungsi-fungsinya apa? Ya, fungsi-fungsinya kayak peredaran darah, terus ada juga yang kayak ngurusin penyakit-penyakit gitu. Kan memang aku suka baca-baca yang tentang penyakit gitu kan. Terus aku gunain aja ilmuku seadanya karena emang dulu karena belum terlalu aktif waktu pandemi, jadi aku belajar sendiri kan, baca-baca gitu. Terus aku coba deh, aku udah sedalam apa sih belajarnya selama ini. Terus aku coba, ternyata bisa dapet gitu. Jadi itu juga nggak terkejut juga sih. Nggak sengaja gitu. Karena ya sebenarnya itu juga cuma karena pertama karena aku kelas 11 ya waktu itu, persiapan kelas 12 kan banyak banget yang harus dipelajarin. Aku nyicil kayak belajar satu persatu. Terus ikut olimpiade itu sebenarnya yang pertama aku cuma cari soal, latihan dari internet random gitu. Cari soal kan kalau dari internet kan soalnya satu blok biasanya cuma itu aja kan ya, Kak. Terus ada juga yang dikunci, diginiin. Terus aku coba buat ikut lomba mumpung gratis dan soalnya bisa kita keep gitu. Jadi aku coba. Terus soal-soalnya emang katanya relate sama soal UTBK. Oh. Jadi tujuan awalnya emang sebenarnya buat cari soal. Oh gitu. Terus menang tuh ketidaksengajaan gitu. Aku juga awalnya kaget, kok bisa menang ya? Gitu. Tapi ini lucu banget sih, kayak dari tadi tuh dari kemarin itu tuh aku tuh selalu ngobrol sama teman-teman yang anak-anak SMA juga ya. Motivasinya apa nih ikut lomba? Iya Kak, karena penasaran. Iya Kak, karena disuruh. Tapi kayak kamu, iya kalau aku mau koleksi soal. Iya, koleksi soal. Mantap. Jadi emang ini juga karena kamu mau itu ya, siap-siap lebih dini untuk UTBK nanti ya berarti ya. Berarti kebanyakan ikut lombanya adalah kedokteran dasar yang lebih biologi ya berarti ya? Iya, dan juga matematika? Iya. Presentasinya lebih banyak yang mana nih? Kalau kedokteran dasar tuh karena aku emang mau cari kedokteran ya, Kak. Entah itu mau kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan. Yang pasti aku cari yang kedokteran. Jadi aku awalnya cari ya kedokteran dasar lah, aku tembak dulu dapet atau enggak nih. Terus ternyata aku menang. Terus habis itu aku lihat lagi kan, dari guru-guruku bilang
ini presentasenya kalau buat nilai SNMPTN gitu ya istilahnya. Ini matematikamu juga harus bagus. Terus matematika itu juga bisa kayak ngelatih logika kita. Jadi kalau misalkan kita mikir, kalau matematika kita bagus, biasanya mikir kita juga lebih logis ya. Logis gitu. Jadi buat nggarap soal yang lain juga kita lebih enak gitu. Jadi emang awalnya adalah ikutan biologi karena Tita suka sama kedokteran dan pengen masuk kedokteran, dan matematika ini untuk ngasah logika juga gitu ya. Tapi yang pertama kali diikutin berarti kedokteran dasar ini? Di kelas 11? Di kelas 11. Itu waktu pertama kali ikut lomba langsung juara berapa Tita? Aku dapat perak. Terus setelah itu langsung penasaran nyoba lagi juga masih biologi waktu itu ya? Waktu itu aku nyoba yang lain juga kan, terus ya gagal juga, udah banyak kali gagal. Tapi di situ aku juga nggak terlalu sedih karena emang tujuan awal kan bukan untuk menang ya Kak, untuk cari soal itu tadi. Jadi kegagalan tuh bukan berarti aku terus patah semangat terus enggak, aku nggak mau ikut lagi, enggak. Tapi karena emang motivasiku dari awal cuma untuk soal kan, jadi kayak aku gagal ya udah, emang berarti bukan rezekiku gitu. Jadi yang pasti aku dapat soal gratis, terus dapat pengalaman juga, terus dapat jadi kayak kalau misalkan tipe-tipe soalnya kayak gini-gini aku bisa ngenalin soal gitu. Iya, dan menurut aku bagus juga sih, maksudnya karena lihat niatnya Tita di awal kan memang untuk koleksi soal nih ya. Jadi ketika ikut lomba tuh malah jadi nggak ada tekanan ya nggak sih? Karena ya udah, jadi soal ini gitu, jadi kayak beneran fun gitu loh ikutnya tuh. Iya, dan waktu itu berarti memang untuk saingannya adalah teman-teman SMA se-Indonesia ya Tita? Untuk teman-teman se-Indonesia itu kamu sejauh ini apakah udah pernah ikut lomba yang offline atau gimana? Kalau offline tuh aku belum ya Kak, tapi waktu itu aku pernah offline waktu SMP. Jadi dari SMP kamu udah juga ikut olimpiade? Aku kalau ikut kalau olimpiade itu dari SMP. Tapi kalau ikut lomba-lomba itu sebenarnya aku dari TK. Tapi dari TK ini tuh sebenarnya lebih kayak ke kesenian. Jadi aku dulu mikirnya lebih kayak kayaknya aku nggak punya feeling buat ikut lomba yang olimpiade gini. Sampai akhirnya TK SD aku kan kesenian, kebahasaan, ikut puisi gitu-gitu. Sampai akhirnya waktu SMP aku di SMP Negeri 8 ada kayak ekskul bawara yang ngasuh anak-anak buat ikut olimpiade gitu. Ekskul itu maksudnya. Terus aku coba OSN atau gimana? Kayak buat ngelatih OSN gitu. Namanya BMB. Terus aku ikut BMB itu kan seleksi kan ya Kak. Aku nggak expect kalau aku bakalan masuk sih. Lolos ya. Terus aku ternyata masuk ke olimpiade IPA waktu itu. Jadi dimulainya dari SMP ini ya, kamu udah ada concernnya nih ke IPA. Udah mulai kenal sama jenis-jenis soal olim gitu. Tapi waktu kelas 1 SMA, waktu baru masuk ke SMA Negeri 1 Jogja, sempat ikutan lomba juga atau baru di kelas 2-nya ini? Aku kalau SMA itu baru kelas 2 ini. Karena mungkin itu tadi ya banyak waktu luang. Banyak waktu luang kan waktu masih pandemi ya Kak. Jadi kayaknya nggak apa-apa aja kalau aku ngisi. Soalnya teman-temanku tuh di SMA 1 itu sangat ambis. Jadi kebawa sama lingkungan ya? Ya, kebawa lingkungan. Jadi kalau menurutku lingkungan itu juga mempengaruhi kita banget sih. Dari kelas 10 baru aja masuk, temanku udah ada yang bawa juara lomba. Ini tingkat kota juara 1, tingkat nasional juara umum, juara ini, juara itu. Aku kayak aku nggak ngapa-ngapain ya selama ini ya. Terus temanku udah ngajak, ayo Tita lomba bahasa Jawa, lomba ini. Tapi kan aku kayak bahasa Jawa, aku nggak bisa bahasa Jawa. Terus aku kayak awalnya insecure sih Kak, kayak nggak bisa ikut lomba apa-apa gitu. Terus kayak teman-temanku udah kayak wah mengkilap banget, pengen bersaing juga ya, banyak piagam yang dipamerin. Dan aku kan emang juga merjuangin SNMPTN kan Kak. Betul. Jadi kayak wah aku butuh nilai plus nih buat ini gitu. Terus aku iseng ikut lomba olimpiade ini gitu. Tapi emang aku setuju sih kalau lingkungan itu cukup mempengaruhi, karena ya aku juga ngerasain ketika kita ada di lingkungan yang sama-sama mendukung dan memotivasi, secara tidak langsung kita juga jadi pengen ikutan maju gitu nggak sih? Iya kan? Oke. Dan tadi concernnya Tita adalah pengen dapat SNMPTN gitu. Jadi pengennya adalah lanjut ke kedokteran umum.
atau kemana? Ya pokoknya sejauh aja sih, yang penting kedokteran. Tapi pengennya kedokteran ya gitu, karena emang udah suka banget sama biologi dan juga matematika gitu. Nah terus sampai sekarang ini kan kelas 3 kan Tita ya, baru jalan sekitar 1 bulan, belum ada ya malah ya? 1 bulan. Ini rencananya di kelas 3 ini apakah akan masih terus ikut lomba-lomba kah, atau mau stop dulu, atau fokus ke sekolah aja atau gimana? Kalau ikut lomba pasti ikut, tapi untuk jam-jamnya tuh kan biasanya kan ada jam yang udah diatur. Aku juga ada kegiatan lain kayak bimbel tambahan gitu, jadi aku tetap ikut tapi nggak terlalu sesering dulu gitu. Kalau dulu tuh kayak bener-bener jadwalku hektik cuma gara-gara Olimpiade ini. Ingat nggak berapa lomba yang kamu ikutin kelas 11? Aku kelas 11 itu berapa ya? Masih belasan, soalnya aku baru mulai Desember kan Kak. Terus Desember itu juga kepotong-potong sama ujian-ujian kan, aku jadi nggak fokus sama lomba-lomba dulu. Jadi aku belajar terus tuh dari belasan itu aku berhasil sekitar 7. Keren. Ya ampun. Nah terus paling deket ini mungkin ada rencana Tita mau ikutan lomba apa? Kayaknya join aja ya Kak. Kalau nggak salah itu jadwalnya bahasa Inggris sama bahasa juga nih sekarang ya. Tadi nggak cuma kedokteran dan juga matematika ya. Ya saya kemarin terakhir nyoba yang bahasa Indonesia dapat emas Kak, jadi kayak ketagihan. Jadi teman-teman gitu harus coba sih. Kepuasan lomba kan gitu ya, kalau misalkan udah dapat mana kayak penasaran pengen coba lagi gitu ya. Kali coba nagih gitu. Iya, jadi itu sekaligus nantang diri sendiri kan. Udah kayak opium ya, udah kayak opium. Edik banget gitu, bikin edik harus dicoba gitu. Iya. Jadi ini sekaligus untuk mengencourage teman-teman yang nonton, cobain ya ikut lomba biar ngerasain sensasinya menang kayak sensasinya apa. menang tuh validasinya tuh emang nikmat banget. Meskipun awalnya nggak termotivasi, tapi kalau sekali dicoba, kalau menang, kalau berhasil pasti nagih. Kalaupun nggak menang pasti nagih, karena soalnya nagih gitu. Oh iya, jadi emang suka mengerjakan soal lah ya. Oke, sejauh ini peran orang tua sebesar apa sih sama Tita dalam mengikuti perlombaan ini gitu? Kalau mama sama papaku senang banget ya kalau anaknya aktif, nggak cuma rebahan aja di rumah. Sebenarnya kayak kalau misalkan aku mau ikut lomba ini, ya udah ikutin aja nggak apa-apa. Aku dapat apa nih gitu. Kalau ikut lomba menang gitu, ya nanti dapat lah aja dari mama. Jadi kayak papa mamaku juga motivasi gitu loh. Jadi kayak aku ikut aja nggak apa-apa nih gitu. Kali-kali menang beneran dapat hadiah juga. Dapat hadiah juga ya, double kan. Iya gitu. Terus kalau dari sekolah sendiri perannya sebesar apa? Sebenarnya tuh aku awal-awalnya tuh nggak pengen terlalu jelek sekolah sebenarnya, karena apa ya, kayak nggak tahu, pengen aja kayak low key gitu loh Kak, kayak low profile aja gitu. Diam-diam tahu-tahu aku jahat pokoknya. Terus karena kan emang motivasiku emang nggak cari itu kan Kak, nggak cari validasi dari teman-teman atau sekolah gitu. Terus menang, terus kemarin tuh aku cuma iseng aja Kak, ngelaporin ke guruku, Pak saya menang ini kan, disuruh diisi di form sekolah gitu kan Pak. Terus aku isi, terus tahu-tahu guruku tuh notice untuk salah satu ini tuh notice waktu kompetisi bahasa Indonesia. Guruku notice terus disebarin ke satu sekolah, terus satu sekolah tahu, terus ya jadi pada tahu deh. Pada tahu. Tapi nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa, cuma aku kayak nggak terbiasa aja gitu loh. Aku pengen jadi yang kayak low key, low profile gitu, lebih fokus. Gitu aja sih. Iya. Oke, dan sejauh ini rencana-rencana di kelas 3 SMA nih Tita kayak gimana? Apakah udah ngeplot plan-plan atau gimana? Kalau plan apa ya? Paling belajar aja sih Kak. Belajar tiada henti. Yang penting belajarnya tuh berkualitas gitu. Iya, tapi kamu masih ada waktu untuk main sama teman-teman atau kayak sekedar ya leisure time yang kamu kayak nonton atau apa gitu nggak? Atau kalau ke teman-teman tuh aku jarang sih Kak. Selama pandemi ini aku tuh jarang main sama teman-teman. Jadi maaf aja ya teman-teman kalau misalkan aku jarang main. Aku lebih sering main sama keluargaku gitu. Karena emang aku jaga diri banget kan selama pandemi ini. Kita nggak tahu, soalnya juga emang pandemi ini kan lagi naik COVID gini. Terus aku kelas 12 banyak aktivitas di luar kayak bimbel dan semacamnya. Aku kayak
main sama temen ya kalau ada waktu aja. Iya, yang penting jaga kesehatan diri Iya. dulu juga ya. Tapi kalau untuk sekolah tuh udah mulai full masuknya anaknya udah full kapasitas apa belum sih? Full Udah full kapasitas, tapi Yes. dijarak-jarakin nggak atau udah? Ya tetap jarak, Oh. tetap ada apa kayak peraturan ini nggak boleh segini ya, bahkan guru itu sering keliling gitu. Oh iya? Keliling Sidak? kelas gitu ya. Ya, mbak tolong jangan kerumunan, mbak ini mas Segitunya? mas ya, karena Oh, iya. karena emang takutnya kan kita jadi apa kayak bibit Klaster ya? klaster gitu. Agak takut sih sebenarnya Iya. sih ya, apapun keputusan sekolah, apapun kebijakan sekolah, aku ikutin aja. Iya, Ya, karena iya, buat iya, kesehatan iya. juga. Oke, sejauh ini berarti kamu udah ikut lomba itu bidang apa aja sih, Kak? Matematika, Kedokteran dasar, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang sama yang terakhir kemarin fisika. Wow, nggak ada yang pengen nyoba kayak bidang lain gitu nggak atau gimana? Sebenarnya nyoba bidang lain tuh udah, tapi belum beruntung dan selebihnya itu di luar kapasitasku sih. Oke. Kalau misalkan aku tidak terlalu menggeluti bidang itu, aku memilih untuk ya Lebih fokus ke yang kamu lebih suka fokus ya? yang aku suka aja gitu. Banyak taunya dari mana lomba-lombanya? Dari Instagram. Oh. Jadi waktu itu kan pandemi, aku sempat dengar-dengar kayak waktu pemilihan ketua OSIS kalau nggak salah. Jadi mas mbaknya itu ngutarain visi misinya, dan salah satunya adalah membuat sekolahku lebih berprestasi. Caranya ikut lomba-lomba secara online, terus mereka juga nge-spill gimana aja platform yang aku bisa gitu kan. Awalnya aku cari di Twitter, tapi karena itu berbayar, aku jadi kayak mikir-mikir lagi karena ini first time kan. Terus harus kelompok, aku harus cari orang. Waktu itu pandemi, aku sulit kayak mau nggak itu kayak sulit banget karena nggak deket kan. Terus akhirnya aku ikut yang Olimpiade ini. Oh. Gitu. Tapi rata-rata biaya pendaftarannya gratis berarti? Ini gratis. Oh, kalau yang kamu ikutin rata-rata gratis? Iya. Oh. Yang kalau bayar tuh kalau misalkan aku menang aja sih Kak. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan aku dapat majalahnya gitu, jadi itu kan ada ongkirnya gitu. Oh gitu. Iya, cuma bayar ongkirnya itu aja. Oh iya. Tapi rata-rata berarti memang udah kelas nasional ya? Iya, kelasnya udah nasional. Oke. Yang terakhir kemarin tuh udah sampai 10.000 yang join gitu. Wow, itu seluruh Indonesia ya? Iya. Penasaran nggak pengen nyobain yang Olimpiade internasional? Pengen sih Kak. Serius. Aku pengen kalau ada kesempatan. Pastilah. Ya, aku ikut lah. Apalagi sekolah juga ngedukung kan gitu. Iya. Jadi kan karena kan kamu tadi sempat menyampaikan juga ya bahwa kamu kan cukup low key nih kayak biar nggak ketahuan sama sekolah Iya. gitu. Dan setelah sekolah tahu tuh juga apakah memberikan dukungan buat kamu semacam kayak mentorship kah Iya. atau ngasih supervisor untuk ngawasin Iya. kamu lomba atau gimana? Sekolah tuh aku awalnya kalau mau ikut lomba pasti chat guru Wali kelas. wali kelas sama guru yang ngajarin bidang itu. Oh. Contohnya kayak kemarin Gimana? kedokteran dasar, sama aku ikut biologi juga tapi kurang beruntung ya di biologinya. Jadi aku langsung calling guruku, Bu saya ikut Olimpiade ini nih. Saya butuh materi atau tambahan dari ibu. Terus guruku langsung, oh ya nak, nanti saya kasih materinya. Terus beliau langsung kasih semua materinya, terus dari platform mana aja, kayak contohnya Telegram. Ternyata di Telegram tuh emang banyak banget yang bisa kita ambil. Oh iya. Gitu. Terus aku belajar dari itu sama semua materi yang dikasih guruku aja sih Bu. Oh gitu, wow, ternyata memang sekarang bahkan aplikasi pesan sudah bisa digunakan untuk kayak gitu ya. Telegram, Instagram, Ha-ha. Twitter, itu semuanya tuh ada. Jadi sebenarnya semua aplikasi yang menurut kita negatif kadang karena distract sama fokus kita, itu sebenarnya bisa kita gunain sih kalau misalkan kita lebih bijak gitu aja. Bener. Jadi memang sebenarnya search informasi itu bisa didapatkan dari Iya. platform mana aja gitu ya, Tita Platform ya. mana aja. Oke, dan mungkin untuk next goalnya kamu pengen mencapai apa nih? Apalagi yang pengen kamu? Next goal, karena udah kelas 12 aku cuma pengen fokus ke studiku aja sih Kak. Terus karena aku pengen ngebet banget, cinta banget sama UGM, jadi aku berusaha untuk
ya masuk ke UGM nanti. Pengen lanjutnya di Jogja Iya, juga di Jogja. gitu ya. Anak zonasi kan? Jadi Oh iya ya. anak zonasi Heeh. dari SMA, SMP ke SMA zonasi. Heeh. Ke UGM juga harusnya zonasi. Nanti zonasi pastinya lebih dekat daripada keluar kota kan. Oh iya sih. Oh iya karena ada kota daerah Iya, ya. kota Ada kota daerah lokal sih. dan segala macam Iya. gitu ya. Oke, semoga sukses dan lancar untuk belajarnya. Mungkin kita boleh dong share-share ke viewers kita, teman-teman yang lagi pada nonton nih, kayak tips and triknya kamu tuh ikut lomba, motivasinya apa, atau mungkin ngajakin teman-teman dan pesan-pesan lainnya menjalani studi, silahkan. Oh iya, buat teman-teman, kalau menurutku sih, kalau kalian ada kesempatan lomba atau ada tawaran, kalian coba dulu aja, karena semua yang belum pernah kita coba itu harus kita cobain. Hidup cuma sekali ya kan. Iya. Terus kalau kalian masalahin Allah nanti kalah, Allah nanti susah gitu, santai aja. Menang kalah tuh pikir nanti, yang penting pengalaman pertama. Pengalaman itu penting, semua itu penting. Kalau kalian bingung mau cari materinya gimana, mau nyiapinnya gimana, semua platform itu bisa kita gunain. Guru-guru kita kalau kita tanyain juga pasti jawab, pasti punya jawaban. Gitu aja. Setuju banget. Iya, terima kasih banyak ya kita Iya. udah mau ngobrol-ngobrol kali ini di Edu Talk. Sukses untuk goals-goalsnya, Amin. untuk target lombanya juga di Ya, amin, tahun amin. ini. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Sehat Amin. selalu. Makasih Kak. Dan itu tadi teman-teman obrolan aku barengan sama Tita dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kira-kira next episode bakalan ada siapa lagi? Akan ada pemenang lomba olimpiade apa lagi? Dan juga dari SMA mana? Tungguin terus pokoknya. Jangan sampai ketinggalan dan sampai jumpa di episode Edu Talk selanjutnya.